Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kemarin sampai ayat 30 ya. Sekarang ayat 31. Baik. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya dulu nanti diikuti. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق. قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Baik, kita lanjutkan terjemah dulu ya. Ya wahai qauma, kaum na kami. Ajibu, ya, terimalah, penuhilah. Ya, dia kata jawab itu bahasa Indonesia. Ya, itu awalnya kata jawab diambil dari bahasa Arab itu. Ajaba yujibu ijabah, gitu ya. Ajibu, jadi terimalah atau jawablah da'iya, orang yang menyeru, mengajak Allahi, kepada Allah. Wa dan aminu, berimanlah kalian bi, kepada hi-nya. Yaghfir, akan mengampuni la bagikum kalian, min dari dzunubi, dosa-dosa kum kalian. Wa dan yujir, akan membebaskan, ya, hukum kalian, min dari adzabin, siksa alim yang pedih. Baik. Jadi terjemahnya, wahai kaumku, penuhilah panggilan, seruan, ajakan yang mengajak kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya ya akan diampuni untuk kalian dosa-dosa kalian dan ya, membebaskan kalian dari siksa yang menyakitkan. Ya, ini lanjutan kemarin bahwa kisahnya kan kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Alaqamah tentang Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ditanya ya bahwa apakah melihat Rasulullah gitu kan pada saat ini kan sahabat baru tahu terus ayat ini turun, tanya gitu pada saat kejadian ini Ibnu Mas'ud bersama dengan Rasulullah enggak gitu. Ya, kalau ditanya kenapa Ibnu Mas'ud, kan kita tahu Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi yang ngewulo ya. Ngewulo itu selalu kemanapun Nabi pergi diikuti, itu Ibnu Mas'ud. Dan kalau tidak salah beliau termasuk orang yang miskin di antara para sahabat, yang memang tidak punya, Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi beliau sangat sering mendampingi Rasul sehingga ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, gitu ya. Ditanya pada saat kejadian itu, kamu ada di situ enggak? Dan itu pertanyaannya kenapa yang dituju Ibnu Mas'ud tadi saya sampaikan, karena Ibnu Mas'ud yang paling sering itu. Dalam beberapa riwayat beliau juga kalau misalkan Rasulullah bepergian, beliau yang ikut membantu menyiapkan keperluannya gitu. Termasuk menjadikan sandaran untuk Rasulullah naik ke ontanya gitu ya. Jadi ya udah bukan abdi dalam sih ya, tapi ngewulo gitulah. Jadi ngewulo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya kami tidak tahu, ya, tidak bersama Rasulullah, gitu kan? Kemarin sudah saya jelaskan ya pertemuan yang lalu. Kemudian pada saat itu Rasulullah diculik kemana gitu? Kok nggak ada? Karena biasanya ada, jadi tidak ada. Dan saat itu para sahabat bertanya-tanya, gelisah lah ya, karena orang yang dicintai tidak ada, gitu, tidak terlihat, tentu gelisah. Kemana ini Rasulullah? Ya, maka setelah itu kemudian Rasulullah terlihat dari arah Gua Hira kan, kemarin saya ceritakan. Kemudian ditanya dari mana, kemudian jawab Rasulullah, ada sekelompok jin yang mengundangku, ya, kemudian aku bacakan Al-Quran dan mereka mendengarkan dengan seksama. Kemarin sudah kita bahas tafsirnya ya, tafsir dari kata apa? Ansitu itu kan, dengarkan dengan seksama, ya, yastami'un itu.
dan mereka diam. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan menunjukkan kepada mereka jejak-jejak adanya jin di situ, dari jejaknya maupun percikan-percikan api yang ada. Dan setelah itu ternyata mereka kembali ke mana? Kaumnya. Ayat 20 itu. Saya singkat, saya ceritakan sebentar. Kemudian mereka menceritakan, kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Musa. Ya, jadi mereka ini, jin-jin ini setelah mendengarkan Al-Quran ini kagum, memuji tentang kebenaran Al-Quran ini. Jadi dari situ jin jelas punya akal. Ya, dari dalil ini jin punya akal dan dia memang punya potensi beriman. Jadi kalau selama ini anggapan orang setan jin itu mesti setan, nggak benar. Ya, jin itu mesti apa? Setan, nggak benar. Sudah pernah saya jelaskan. Setan itu sifat. Ya, makhluknya bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Setan. Karena setan itu dikata apa? Kata Imam Al-Qurtubi, setan dari kata apa? Syatona. Syatona itu artinya al-bu'tu 'anil khair wa tamarrud, jauh dari kebenaran dan suka menentang. Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan kullu 'atin mutamarridin minal jinni wal insi wat dawab wasyaitan. Setiap yang menentang, atin mutamarridin ya ngeyel, angel diatur, bangkang, baik itu jin, manusia maupun hewan disebut syaitan. Nah, itu kalau di Arab kalau ada hewan di gembala kok ana siji sing banggel ngeyel ya syaitan. Tuh. Makanya dulu orang-orang tua kita karena bocah domongi angel ya bocah setan ini. Ya. Kon ngaji pada angel setan, bukan bocah sing setan watek. Paham ya? Kalau dari bangsa jin dan manusia ya di surat An-Nas saja minal jinnati wan nas. Jadi ada jin ada manusia. Ya. Jadi ini menjadi dalil jin juga punya potensi iman. Jin juga mukallaf, jin punya akal yang bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak, bisa menalar gitu. Kan makhluk berakal ada 3 sudah saya sampaikan. 1 malaikat, 2 jin, 3 manusia, itu makhluk berakal, akilun. Kalau dalam bahasa Arab itu ketika bicara dibagi 2 kata gantinya, untuk yang berakal, untuk yang tidak berakal. Yang tidak berakal berarti selain jin, manusia dan malaikat. Itu semuanya dianggap ghairul aqil, tidak berakal. Ya, maka kalau belajar bahasa itu ada istilah li ghairil aqil, ada untuk akil, berakal dan tidak berakal itu, ya. Dan di ayat ini jelas bahwa jin itu bisa mendengar, bisa menilai ini benar atau tidak. Jadi kan mukallaf. Nah, jadi ini membantah pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap kadang-kadang itu kan jin pasti setan, orang mesti. Berarti jin juga ada yang Islam. Apalagi di surat jin itu wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Di antara kami ada yang Islam, ada yang kafir juga gitu ya. Jadi di surat jin lebih dijelaskan lagi tentang siapa jin itu. Lah, jin-jin yang mendengar ini sekelompok ini ya, ini kemudian tidak hanya menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu luar biasa, ini benar ya, yang memberi petunjuk, tapi juga mengajak gitu. Masya Allah. Jadi ini juga sebenarnya pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran Quran, ya jangan untuk diri sendiri, segera ajak orang lain. Ya minimal ku anfusakum bahlikum nara, keluarga kita. Ya dipahamkan ini. Ya qaumana, wahai kaum kami. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana pendekatan dalam dakwah ya kaum, gitu kan? Wahai kaum kami. Jadi bukan Anda saudara, ya boleh sih kadang kata begitu, tapi ini ajakan yang sangat lembut, mengajak sesama kaumnya dengan ya wahai kaum kita, wahai kaum kami, artinya penuh kasih sayang gitu ya. Karena ajakan itu harus penuh kasih sayang. Ajibu da'i Allah, jadi mengajak untuk memenuhi panggilan Allah, ya, panggilan orang yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya. Ya, kalau memenuhi itu, taat kepadanya, maka akan mengampuni dosa-dosamu. Ini juga menjadi dalil bahwa jin juga bisa terampuni dosanya. Tuh. Jadi sama seperti manusia lah, dia berdosa tapi juga bisa diampuni. Kemudian dia juga bisa dilepas dari siksa api neraka. Dan ini juga membantah anggapan orang bahwa ya orang kan pakai akal ya, tapi akalnya nggak lengkap gitu.
Jin kan diciptakan dari api katanya. Kalau disiksa di neraka pakai api ketemu api yang nggak mempan. Gitu. Saya cuma ketawa. Kalau ada orang begitu dibalas saja. Kamu dicipta dari apa? Tanah. Teku rugi lemah setrek mati orang kowe. Halo? Ya itu kan kalau pakai logika loh ya. Kalau pakai logika kan gampang. Ya, kita dicipta dari tanah. Itu pada kelongsoran tanah, Bok, ternyata juga meninggal. Ya kan. Itu yang logika kita gitu ya. Ya, cara Allah menyiksa jin yang bahan dasarnya dari api dengan api ya Allah Maha tahu gitu. Bukan berarti kalau api dibakar tidak tidak mempan. Ya diciptakan dari api belum tentu berwujud api gitu. Tetapi unsurnya itu loh. Kita diciptakan dari tanah kan wujud kita bukan tanah. Gitu ya. Nah, unsurnya gitu kan. Ya, jadi unsurnya jin itu ada unsur apinya. Ya tentu seperti apa itu nggak tahu itu karena termasuk gaib. Jadi itu secara fisik, secara kimianya gimana itu wallahu alam. Itu ya. Jadi terus tadi yang di hadis ada bercak-bercak api di situ lah ya itu menunjukkan karena tercipta dari api ya ada unsur itu yang bisa terlihat bekas-bekasnya, jejak-jejaknya. Itu ya. Kemudian adzabin alim, siksa yang menyakitkan. Jadi dari dalil ini jin disiksa dengan api pun bisa merasa sakit. Gitu ya. Alim itu apa? Iya, menyakitkan. Jadi menjadi dalil itu jin dari api, siksa dengan api bisa menyakitkan. Sebagaimana kita dari tanah, lemah diblendok-blendok, dibandemna, kenara ini lara juga mbok. Padahal sama-sama dari tanah ya. Jadi kalau main logika kita jawab dengan logika juga lah, itu logikanya. Tapi harusnya beriman kepada ayat-ayat Allah. Di sini disebutkan jin bisa diampuni dosanya, bisa dibebaskan dari siksa yang menyakitkan. Alim itu menyakitkan, ya, menyakitkan. Ya. Maka alam itu sakit. Ya. Maka kalau alam fi batni, sakit di perutku. Alamun itu bahasa Arab artinya sakit. Alim berarti yang menyakitkan. Gitu. Baik, siapa mau baca? Ayo. Ya qamana ajibu da'allahi wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Ya. Ya wahai kaum kami, ajibu, penuhi ajakan Allah dan aminu, berimanlah bihi kepadanya, akan mengampuni dosa-dosa wa dan yujir membebaskan ya yang menyakitkan, ya alim yang menyakitkan. Baik, ayat berikutnya. Wa dan man, barang siapa la yang tidak yujib menerima da'iya, seruan orang yang menyeru mengajak Allahi kepada Allah, fa maka laisa ya, tidak bimu'jizin, mampu melepaskan, mampu kuat menahan. Kan dulu pernah saya sampaikan, ajaza itu kan lemah. Ya, mu'jiz berarti melemahkan. Jadi tidak mampu untuk melemahkan siksa Allah. Ya. Jadi maksudnya apa? Ini kan bahasanya luar biasa. Laisa itu tidak bimu'jizin, mampu melemahkan. Jadi sekuat-kuatnya kowe itu enggak akan mampu melawan siksa Allah, gitu maksudnya. Gitu ya. Bimu'jizin, karena kita kan selama ini merasa aman dari siksa Allah itu, merasa kuat gitu loh. Ini kan siksa Allah di neraka nggak sama seperti di dunia. Di dunia itu kalau orang terbiasa dengan sakit, lama-lama nggak sakit. Paham nggak? Kebal ya. Tapi kayak makanya kalau di bela diri kan, model bela diri dari Jepang itu kan menahan tubuh supaya kuat itu dipukuli.
Tapi kalau bela diri asli Indonesia silat, tubuh supaya kuat dengan latih nafas gitu, bukan dengan dipukuli. Beda itu. Nah, saya kan pernah ikut karate, pernah ikut silat, pernah ikut yang lain. Kalau di karate mesti pukuli, bahkan pelatihnya pukul yang keras. Jangan ragu supaya kamu bisa merasakan sakitnya dipukul gitu kan. Latihannya begitu lah. Akhirnya karena terbiasa dipukul, perut jadi keras, kebal gitu. Ya disamping dilatih dengan yang lainnya, bukan hanya itu gitu. Atau di yang bela diri yang campuran itu yang dari Bandung apa itu kan tangannya sampai gede terus melatih kekuatan apa ini tulang kering dengan wah itu kan begitu. Nah, lama-lama nggak sakit lagi kan? Itu orang kalau nggak biasa push up dengan ini kalau kayak bela diri Jepang ini 2 yang mukul, kalau Cina kan ini 3. Itu makanya kalau Wing Chun gini, kalau karate gini kan itu. Kalau silat enggak, jarang mukul. Silat itu jarang pakai ini, mesti telapak tangan karena sifatnya melumpuhkan dan pakai tenaga, jadi bisa luka dalam. Ya, jadi kalau sudah terbiasa sampai kapalan nggak sakit lagi. Itu dunia. Halo? Iya, karena wis kebal. Wong sing biasa ngobalsem kae. Wong wis tua sok balsem sing paling panas ora kerasa kurang. Kayak badak kulite, iya kan? Tapi sing orang tuh ngobalsem nganggo sidik dong ya pegang itu. Orang yang nggak pernah kerokan di sini aja sudah sakit sih biasa kerokan kurang seru wes kebal. Itu dunia, paham ya? Tapi siksa akhirat nggak begitu. Siksa akhirat tuh nggak begitu, nggak ada kekebalan. Jadi kalau hukum di dunia sering disiksa lama-lama nggak sakit. Ya sakitnya berkurang. Di akhirat itu enggak. Jadi kamu enggak akan mampu melawan apa? Siksa Allah fil ard, di bumi saja enggak bisa. Nah, siksa akhirat tidak bisa, di bumi pun tidak bisa kamu mampu melawannya. Gitu. Ya buktinya kan terjadi gitu. Dan siksa Allah di bumi ini kan, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa alaikum min fawqikum wa min tahti arjulikum. Ya, ayal bisakum sya'a. Kalau dari ayat ini kan ada 3 siksa, bisa dari atas, bisa dari bawah, ya atau menjadikanmu berkelompok-kelompok. Itu siksa. Jadi siksa itu bisa dari atas berarti apa? Angin, petir, hujan dari atas. Dan terbukti, ya orang hujan deras bisa bencana, orang bisa mati, ya kan? Angin kencang bisa, apalagi petir bisa, ya. Cuma yang kita belum dengar sekarang suara yang menggelegar, yang bisa membunuh orang sekarang belum ada. Kalau zaman nabi-nabi dulu ada kan, yang kaum dihabiskan dengan suara yang sangat kencang. Kaum yang di mana? Kaum Samud kan? Karena mereka tinggal di mana? Di gua-gua, ya siksanya bukan hujan, bukan gempa, karena guanya kokoh, bukan juga apa? Banjir, tapi siksanya suara, bukan kayak apa kayak pengeng sama angin yang luar biasa. Jadi itu. Terus yang kedua dari bawah. Dari bawah berarti apa? Gempa, longsor. Dan ternyata nggak mampu kita. Itu yang sehebat-hebatnya manusia kalau udah kena bencana udah porak-poranda. Termasuk dari bawah apa? Ya zaman sekarang berarti virus. Ya kan? Orang kena virus juga hancur semua. Terus atau menjadikan siksa dalam bentuk apa? Beda pendapat, beda golongan, fanatik sampai berpecah belah, berkelompok-kelompok. Itu juga bagian daripada siksa. Gitu ya. Walaisa, dan tidak ada lahu baginya min dunihi, dari selain Allah, aulia, penolong. Nah, sudah. Jadi dalam kondisi orang tenggelam di laut, ya, orang terapung-apung, orang gempa, orang apa, ya nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah gitu. Jadi ini peringatan dari Allah Ta'ala gitu. Itu di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Ulaika, itulah mereka berada dalam dolal, kesesatan mubin yang nyata. Kok kesesatan nyata gimana? Dalam berbagai tafsir disebutkan, kenapa disebut kesesatan yang nyata? Ya, sesat kan wis jelas, tapi dengan kalimat apa? Nyata. Kesesatan nyata tuh gini, wis diberi petunjuk lo jalan sing lurus, ya, dan dia melihat itu, tapi nyelentra, itu jelas sesat yang nyata.
Paham nggak? Anak nggak sesat yang nggak nyata. Ada, karena dia belum tahu petunjuk. Dia belum tahu jalan. Dia jalan saja, kan kesasar. Itu kan kesasar sing orang nyata. Gitu. Tapi kesasar nyata, wis kena ngerti jalan sing bener, kamu milih jalan gue gitu. Paham nggak? Maka disebut dolalin mubin. Gitu. Ya, tanda kutip nih ya, kita mau ke sebuah alamat dan kita belum pernah lewat situ, belum tahu jalannya, terus kesasar, tanda kutip patut, bukan patut ya, wajar ora? Iya, tanda kutip gitu loh. Tapi kia wis ditunjukna loh, ada Rasul bawa kitab, kiye, sih, ya berarti nyelentane kan sengaja, ya, paham nggak? Ya kayak gitu. Kayak bocah naik pit-pitan aja lewat ngono, terabas bae kayak bocah iki. Sengaja wis domong kono jareng kono. Ya nek bocah sih mungkin delenger gitu. Niki masalah orang delenger iki. Ki anu sengaja wis kenana kurang terima begitu ya. Paham ya? Ini. Tapi kalau hubungan ini gimana? Orang tidak tahu jalan sementara sudah diberi jalan, itu kan berarti dengan sengaja dia tidak mau belajar itu. Beda, makanya ahlul fatrah beda dengan kita. Ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di zaman antar waktu tidak ada Rasul. Paham nggak? Ahlul fatrah. Jadi antara masa diutusnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu masanya jauh, tidak ada Nabi. Nah orang begini gimana? Kan dia tidak dapat apapun. Nah orang begini ada hadisnya, nanti dihukumi di akhirat. Jadi di dunia dia dihukumi berdasarkan kebaikan-kebaikannya terhadap sesama manusia. Tapi nanti di akhirat diuji dalam hadis sahih. Nanti di akhirat orang itu akan diuji sama Allah. Kalau dia milih yang benar, maka dia masuk surga. Kalau milih yang nggak benar, dia masuk neraka. Tapi nanti di akhirat ujiannya seperti apa? Wallahu alam. Gitu ya. Termasuk sebagian ulama berpendapat termasuk orang-orang yang tinggal di pedalaman sekarang. Kayak orang yang di pedalaman. Kalau dulu kan ya kayak suku Kubu ya di Palembang ya, di Sumatera suku pedalaman ya yang memang ya Jambi ya dulu. Terus sekarang tapi sudah mulai modern sih sekarang. Dulu loh kan memang mereka jen betul-betul belum pernah melihat dunia luar, masih betul-betul di mana? Di dalam hutan. Ya makanya mereka masuk nggak ahlul fatrah gitu. Ya sebagian mengatakan, ya kan akalnya bisa berpikir, tapi yang gede mereka orang tua mereka ngendi orang nasapa-sapa, ya kan? Kita nggak bisa nyanyi entah siapa yang salah, nggak bisa Pak. Itu TikTok, nggak tahu gitu ya. Itu jadi maka ya, masuk nggak itu ahlul fatrah? Ya mudah-mudahan orang begitu masuk, maka itu kewajiban untuk dakwah itu. Sekarang dakwah-dakwah di pedalaman luar biasa, bahkan dulu pernah ada di lembaga-lembaga filantropis itu pengumpul dana kebajikan, dana zakat infak untuk biaya dakwah di pedalaman-pedalaman. Tapi ya jarang yang mau gitu loh, karena itu jangan betul-betul dibutuhkan mentalitas yang luar biasa dakwah di mana pedalaman-pedalaman hutan ya. Baik, ayat berpaling ya, bukan berpaling, beralih gitu, secara umum bicara, jadi ditutup ini 3 ayat terakhir ini menutup bahwa setelah menceritakan berbagai hal di dalam surat apa? Al-Ahqaf, pertama tentang Al-Quran kan ya, tentang keimanan kepada Al-Quran, kemudian bagaimana orang-orang yang mengingkari, sampai kemudian beralih kemana? Jin, yang kemarin sudah saya sampaikan peralihan itu ada beberapa hikmah yang dikandung ya, kemarin pertemuan kemarin. Maka kemudian ayat ini kembali bicara tentang secara umum ya, awalam ya. Secara umum ini awalam ya. Apakah tidak yarau mereka melihat. Nah ini. Jadi kalau udah ayat-ayat begini kan ini sebenarnya Allah sedang mempertanyakan kowe dine indra, dine utek ngapa gitu loh. Kalau bahasa kasarnya ya. Ini kan mempertanyakan pada bayana apa? Mohon maaf ini kalau orang sudah diberi bekal macam-macam kok orang tekan gone, lho kowe ngapa kowe gitu loh. Mubah lah istilahnya, mubah gitu. Mubah itu. Jadi awalam yaro, apa mereka tidak melihat? Itu ya. Dan sudah pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu
dari dalil ini bukan sekedar melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu, melihat dengan yakin. Maka ro'ayaro tidak rukyah itu tidak selamanya dengan mata, tapi bisa dengan apa? Ilmu. Ya. Jadi maka kadang-kadang sering diartikan bukan apakah mereka tidak melihat, tapi apakah mereka tidak mengetahui, gitu kan? Kayak aro'aital ladzi yukadzibu biddin itu bukan apakah kau melihat orang yang bukan, tapi tahukah kamu, kan gitu. Jadi kan bahasanya bicara pengetahuan, gitu ya. Awalam yaro, apakah mereka tidak melihat, ya, tidak tahu, tidak mengetahui anna bahwasanya Allah itu alladzi yang khalaqa telah menciptakan as-samawat langit-langit wa dan al-ard bumi. Wa dan lam tidak ya itu payah, lelah. Dalam tafsir ya itu artinya lelah, capek atau payah, susahan, kesusahan. Gini loh, kalau kita ini kan ada lelah karena melakukan, paham ya? Ada lelah karena orang tayeng-tayeng, angel gitu. Angel terus terakhirnya tayeng tapi kesel gitu ya. Nah, dan itu keduanya tidak ada bagi Allah. Jadi Allah tidak pernah lelah karena apa? Karena menciptakan langit dan bumi, atau Allah tidak pernah kepayahan, kesulitan menciptakan langit dan bumi sampai selesai, sampai jadi, itu nggak pernah. Ini menggambarkan kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Jadi ini kan mengajak kita berpikir, kalau makhluk kayak kita, kan mesti ada dua kemungkinan. Berhasil melakukan sesuatu terus kelelahan, ya kan? Kedua, tidak berhasil kelelahan, ya kan? Itu ya, tidak berhasil apa? Kelelahan. Gitu. Jadi kalau Allah tidak ada dua-duanya, gitu. Tidak pernah, gitu ya. Terus bi khalqihinna, bi dengan khalqi penciptaan hinna, semuanya itu langit dan bumi. Artinya menunjukkan Allah itu luar biasa gitu. Jadi urusan-urusan yang begitu itu bagi Allah tidak ada artinya, sangat mudah. Kemudian tidak hanya itu, biqadirin, dan Allah maha kuasa, maha mampu, ala untuk, ya alaan itu untuk yuhya, apa? Menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Kaitannya kemana? Kaitannya kemana? Bagi Allah itu sangat mudah menghidupkan orang yang mati. Jadi kalau di dunia mati, ujar-ujarnya nek nang dunia wis rampung mati wis ora ana kehidupan. Enggak, bagi Allah sangat mudah menghidupkan lagi. Itu loh ya. Itu. Jadi wong Allah itu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada gitu. Itu kan. Memang manusia diciptakan dari tanah. Gitu. Loh kan bumi sudah hancur, Pak. Gimana manusia bangkit lagi? Ya gampang lah bagi Allah. Saya sampaikan, kita tercipta dari tanah itu karena ada unsur tanahnya. Ya, bukan berarti kalau bumi sudah hancur tidak ada berarti kita tidak bisa kembali lagi. Ya sangat mudah bagi Allah. Walaupun ada khilafiyah di antara ulama, yaitu ya kita tidak perlu terlalu jauh begitu, hanya mendalami sampai nanti yang dibangkitkan roh saja apa dengan jasad begitu. Itu memang ada khilafiyah di antara ulama, gitu ya. Tetapi ya kita meyakini kalau bisa merasakan sakit, bisa ini, bisa merasakan kenikmatan surga, berarti juga ada fisiknya. Bukan hanya apa? Roh saja. Karena buktinya di surga itu ada yang cantik, ganteng-ganteng, muda, berarti kan fisik. Kalau roh kan berarti tidak ada istilah cantik, muda gitu, tidak ada. Ya kan? Ketika hadis Rasulullah SAW ngeledek seorang bercanda dengan mencandai seorang nenek ya. Ketika nenek itu bertanya, apakah aku masuk surga gitu. Yang seperti aku masuk surga, Rasul mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek. Rasulullah kan ringan saja gitu. Ternyata sampai di rumah ada sahabat Rasulullah itu nenek nangis terus gitu, sedih karena katanya nggak masuk surga. Tolong beritakan kepada nenek itu, maksudnya nenek itu kalau masuk surga muda lagi, nggak seperti itu. Gitu. Jadi neneknya baper itu. Ya baper yang bersabda Rasulullah. Gimana nggak baper itu? Ya, nek sing ngomong dewek ya lah kayak surgamu gitu ya. Nek dewek gitu.
Nah, yang menyampaikan Rasulullah ya tentu masuk di hati gitu. Padahal Rasulullah maksudnya begitu. Dengan mengatakan masih muda berarti di sana ada fisiknya di surga loh, bukan cuma apa? Ruh saja. Karena tidak ada istilah ruh tua dan ruh muda. Apa ada gambar ruh tua kayak apa, ruh muda kayak apa, kan nggak ada penjelasannya itu. Tapi kalau bisa monte tua muda itu dari fisik. Dari fisik. Berarti menjadi dalil di surga pun kita ataupun di neraka ada fisik. Gitu ya. Ya, seperti ayat lain yang menguatkan. Ya, ini supaya pengetahuan saja bagi kita. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya matang, ya, kosong, kemudian kami ganti kulit yang baru. Kan berarti ada kulitnya, berarti ada fisiknya, bukan hanya ruh di surga maupun di neraka. Ya. Ya, jadi nggak perlu pakai logika. Alam semesta sudah hancur, bumi tidak ada, berarti unsur manusia sudah tidak ada. Kok bisa bangkit lagi? Ya mudah lah bagi Allah masalah kayak gitu mah. Gitu. Wong bumi juga tadinya tidak ada jadi ada kok. Gitu. Ya kan? Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nggak, ya gampang juga sebenarnya dipatahkan. Walaupun mereka pakai logika kelihatan ilmiah, mudah juga dipatahkan. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, sangat mudah bagi Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan kauniyah. Sunnatullah, ya, karena Allah lam ya'ya, tidak pernah lelah, tidak pernah kesulitan menciptakan segala sesuatu. Terus bala, ya, benarlah itu, ya, demikianlah, ya, innahu, sungguhnya dia Allah itu ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadir, maha mampu. Udah, lah ini. Jadi ini 3 ayat terakhir untuk menutup surat Al-Ahqaf ini. Al-Ahqaf itu apa dulu artinya? Iya, pasir ya, pasir yang berterbangan, burung-burung pasir. Itu menggambarkan, kemarin sudah pernah saya sampaikan, memang yang menjadi lakon di sini adalah tentang kaum-kaum yang tinggal di daerah Ahqaf atau sekarang namanya Rub'ul Khali. Yang di situ ternyata banyak kaum yang sudah dibinasakan Allah. Ya dulu ketika ayat ini turun ya nggak ada yang percaya ya, zaman Nabi, zaman tapi begitu sekarang ketemu dari satelit, ternyata Rub'ul Khali itu terlihat ada bekas-bekas bangunan-bangunan yang megah pada zaman dulu, dari satelit terlihat. Itu yang memang Islam sangat masuk akal karena tanda-tandanya ada di alam dan bisa ditemukan secara ilmiah. Jadi Islam jelas agama yang apa? Ilmiah, karena bukti-buktinya ada, bukan dongengan, bukan hayalan-hayalan gitu. Baik, cukup ya untuk kali ini. Insyaallah pertemuan depan terakhir untuk surat apa? Al-Ahqaf ya. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.